Perkenalkan, nama saya Stefani Angelika Natalia Karamoy, NIM 2019 008065. Di sini saya bertugas sebagai host. Saya Karimatul Husna, NIM 2019 008049. Di sini saya sebagai pewawancara 1 dengan topik manajemen sumber daya manusia. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 2019 008059. Saya sebagai pewawancara 2 dengan topik manajemen pemasaran. Saya Salma Dika Putri, NIM 2019 008078. Di sini saya sebagai pewawancara 3 dengan topik manajemen keuangan. Saya Terasa Wan Makaromah, NIM 2019 008064. Saya di sini sebagai pewawancara 4 mengenai topik manajemen produksi. Selamat siang, perkenalkan saya Stefani. Jadi sekarang saya bersama teman-teman saya itu udah sampai di jasa produksi dan reparasi baju serta tas. Nah, yang dimiliki oleh brand Bravo Gold Fashion. Jadi itu langsung ikuti aku ya guys. Perkenalkan, nama saya Stefani Angelika. Di sini saya bertugas untuk menanyakan profil usaha dari UMKM Sapporo ini. Untuk lebih lanjut lagi, boleh nggak Masnya perkenalan dulu? Oke, jadi kenalin, nama saya Chandra Wahyu Kurniawan. Saya di sini selaku owner dari Zappro Confection. Iya. Awal mula berbisnis jadi itu tahun 2016. Jadi dulu waktu kuliah, aku kuliah di Teknologi Industri Pertanian UGM. Nah itu waktu semester 6 aku KKN di daerah Jepara, Jawa Tengah. Nah di sana itu sentra penghasil tenun. Terus aku sama teman-temanku di sana tuh banyak mendatangi ke UMKM di sana. Terus itu salah satu temanku di sana, teman KKN tuh ngasih tantangan ke aku, bikin produk yang belum banyak atau belum pernah dibikin di sini. Nah kalau tenun kan kebanyakan kan biasanya dijual kain, kalau enggak baju. Nah, terus aku tak coba bikin tas yang model-model lagi tren, terus tak kombinasiin sama tenun. Nah itu jadi awal mulanya itu, jadi tahun 2016 KKN, terus setelah saya KKN sampai ke Jogja, aku beli tenunnya, terus tak bikin tas, terus tak jual, laku. Lebih jelasnya ini letak produksi tasnya itu gimana gitu? Lokasinya di Jalan RE Marta Dinata nomor 71 Wirobrajan. Baik Mas, di sini saya akan menanyakan, di sini ada berapa jumlah karyawan keseluruhannya, dan ada nggak sih masyarakat untuk bekerja di tempat ini? Di sini itu total ada sekitaran 40-50 karyawan. Untuk mayoritas itu ya hampir 70% sampai 80% itu penjahit. Untuk sisanya itu bagian ya contohnya kayak kepala produksi, terus habis itu ada divisi bagian quality control seperti yang mbak-mbaknya yang di sini, terus divisi bagian operasional belanja, dan juga koordinator produksi dan admin. Terus kalau untuk syaratnya, kalau untuk penjahit sih yang penting skillnya ya, nomor satu skill sama etos kerjanya. Jadi kalau skillnya udah mumpuni ya nanti dilihat dari etos kerjanya dan juga ngelihat keseriusan untuk bekerjanya. Terus kalau untuk karyawan-karyawan lainnya ya menyesuaikan aja sih. Biasanya sih kebanyakan di sini close rack. Merekrut dan juga menyeleksi karyawan untuk ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan. Ya kalau di sini kan kebanyakan close rack ya mbak. Jadi kalau biasanya jadi
kebanyakan dari kayak teman-teman atau saudara-saudara dari karyawan awal yang ada di sini. Nah, tapi ketika masuk di sini juga nggak langsung serta-merta masuk aja. Biasanya nanti saya tanyain dia kemampuannya apa, terus habis itu dia pernah kerja di mana, terus misalnya kamu masuk bagian ini bisa apa enggak. Nah, kalau kira-kira dia mencukupi kapasitasnya ya nanti dicoba. Biasanya itu 3 bulan itu percobaan untuk pengenalan dulu bagaimana sistem kerjanya, terus gimana job desk-nya, terus gimana hubungan sama karyawan lainnya itu ada berhubungan dengan siapa saja. Nah, itu paling nggak 3 bulan sih. Jadi harus di training dulu ya, Mas? Di training sama ya mayoritas kebanyakan semua semua diterima dan bisa lanjut. Bagaimana untuk mengatur karyawan yang akan dipensiunkan dan bagaimana untuk memberikan saran atau tunjangannya? Kalau sementara sih belum ada, soalnya usahaku baru, ya sebenarnya usahaku itu awalnya 6 tahun, cuman bener-bener officially punya usaha ini sebenarnya 4 tahun sih. 4 tahun. Kalau untuk pikirin masa tua atau karyawan yang pensiun, sebenarnya ya belum ada ya, pastinya seperti apa belum ada. Cuman ya nanti kedepannya misalnya ada kayak karyawan tetap, kan di sini ada dua jenis karyawan tetap sama karyawan borongan. Borongan itu yang penjahit semuanya itu penjahit sekitaran 40, sisanya 10 orang itu karyawan tetap. Nah, kalau untuk karyawan borongan itu ya mungkin nanti ya pasti ada pesangon sih, kalau asalkan dia keluar ya karena sudah melebihi masa kerjanya dan dia sudah lelah terus mau resign dari sini, pasti ada pesangon. Terus kalau untuk karyawan bulanan ya jelas ada pesangon juga, cuman ya hampir semuanya di sini itu rata-rata usianya masih produktif sih, jadi belum terlalu kepikiran. Jadi di sini sistemnya itu nggak ada kontrak kerja, tapi ya kalau udah pegawai tetap ya diharapkan untuk bekerja lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun lah minimal. Lalu apakah di sini ada rotasi karyawannya, Mas? Kalau rotasi kalau dibutuhkan sih tergantung. Kalau misalnya itu dia nggak bisa mencukupi kapasitasnya di situ, yang nanti bakal dirotasi. Tapi kalau dia sudah cocok dan kira-kira bisa mencukupi semua kebutuhannya di situ, ya nggak perlu dirotasi. Biasanya sih ditambah, nah kalau dirotasi jarang. Masalah apa yang sering muncul mengenai karyawan di sini, Mas? Masalahnya itu dari karyawan borongan dulu ya. Kalau borongan itu biasanya sih kan, kalau borongan kan sistemnya per piece tas itu. Misalnya ini bikin ransel gini ongkosnya 10.000, ini 15.000, ini beberapa belas ribu. Ya sebenarnya itu masalahnya nggak terlalu besar sih, karena dari kita sendiri itu sebelum membuat produk itu disampaikan dan ibaratnya dirembuk dulu, dimusyawarahin dulu, ini ongkosnya berapa gitu. Nah, kadang mungkin karena orderannya di sini padat, jadi kita memutuskannya sepihak tanpa ada musyawarah. Di situ biasanya kayak miss ongkos yang buat ditetapkan buat dipenjahit. Tapi ya biasanya karena ada rembukan ya selesai sih kalau sama penjahit. Kalau sama bulanan sih sebenarnya mungkin karena job desk-nya beda-beda dan bebannya beda-beda tuh, jadi nanti ada salah satu yang berat banget dan satunya lagi longgar, itu biasanya ada konflik di situ. Jadi ya yang penting di sini saling bantu aja sih. Kalau misalnya kerjaannya itu udah selesai ya nanti buat mengisi di job desk lainnya, jadi nggak saklek di situ. Misalnya QC yang nggak QC toh, operasional nggak operasional toh, ketika dia udah longgar ya bantu lainnya. Apa aja sih Mas keunggulan dari produk di Yapo ini? Ya kalau dari konveksinya keunggulannya yang pertama kita untuk tingkat kerapian ya berani bersaing dengan pada lainnya, karena kita spesialis tas alusan distro, terutama tas kanvas.
kerapian berani, terus kemudian untuk kapasitas produksi juga dalam skala distro ya, bukan di apple to apple sama ke souvenir gitu. Kalau souvenir jelas produksinya besar, konveksi souvenir, konveksi seminaran itu besar, tapi kalau sesama konveksi distro ya kita kapasitasnya lebih besar daripada mereka. Bagaimana cara melakukan riset pemasaran serta proses distribusinya? Kalau pemasaran banyakan kita ya lewat online sih, lewat Instagram ya, biasanya sering lewat upload di Snapgram, upload post, terus ya kita juga ngiklan juga, cuman nggak banyak sih ngiklannya, tapi kebanyakan ya dari mulut ke mulut. Jadi misalnya orang Jakarta udah pesen di aku, terus habis itu temennya nanti mau bikin. Tapi ya sekarang mulai banyak sih kayak orang lihat dari iklan, terus habis itu karena portofolionya udah banyak sama udah bagus, dan kita juga punya online shop sendiri, dilihat review-reviewnya dari Shopee dan lain-lain, jadi orang mulai percaya. Kalau distribusi ya standar sih buat aku. Jadi kalau buat menentukan harga sendiri gimana Mas? Buat harganya itu sekitar dari mulai berapa sampai berapa? Kalau harga sih ya beda-beda sih. Ya kalau tote bag itu dari 50 ribuan sampai 80, 70. Kalau ransel ya dari tergantung bahannya, kalau bahannya murah ya 70 sampai 100 ribu, yang mahal 100 ribu. Pouch yang kecil-kecil ya mulai dari 20 sampai 50. Gantung nih, beda-beda kayak gitu. Soalnya ada orang nyebut tote bag, tapi tote bag sekarang macam-macam bentuknya besar, ada banyak kantong-kantongnya. Kalau buat masalahnya sendiri, apakah ada dalam buat pemasarannya sendiri gitu? Kalau masalah pemasaran nggak ada sih. Jadi lancar gitu ya Mas? Lancar aja sih. Karena kita spesifik di distro dan persaingannya belum terlalu banyak. Bagaimana sih di Zakmu itu perencanaan keuangan dan cara mengontrolnya? Kalau keuangan ya masih standar sih, kita ya masih aku handle sendiri. Yang penting ada laporan belum ada kayak laporan laba rugi belum, tapi laporan cash flow kayak pemasukan, pengeluaran sama margin. Sama dari bagian belanja itu biasanya lapor nota belanja itu, terus nanti habis dari nota belanja itu aku cantumkan. Tapi kalau laporan keuangan yang mendetail belum, rencana sih kedepannya mau bikin Ya. Semoga terlaksana ya Mas. ya. Bagaimana menentukan komposisi modal dan bagi hasil? Kalau bagi hasil nggak ada sih soalnya, maksudnya aku sendiri Ya. ya HPP-nya Ya. ya HPP-nya menentukan ya tinggal dihitung aja sih per misalnya bikin tas ini itu komponennya apa aja ya, biasanya di breakdown aku sendiri. Ini baru rencana mau bikin semacam kayak nota breakdown per bisnisnya, karena di sini banyak artikel dan beberapa artikel produknya itu repeat order. Nah, itu yang repeat order rencana mau aku catat, terus nanti mau aku breakdown per tasnya itu, misalnya resleting berapa ribu, terus bahan berapa ribu, itu mau aku breakdown. Cuman kalau menentukan modalnya ya modal ya yang penting bisa jalan sih. Kalau modalnya beda-beda, paling marginnya aja ya. Yeah. Kalau margin kotornya aku ngambil 30% kotornya, maksudnya belum dikurangi operasional dan lain-lain, itu 30%. Apakah di sini itu udah mulai ada investasi, terus kalau udah gimana prosesnya? Kalau investasi belum, masih sendiri sih. Berarti dari modal sendiri ya? Modal sendiri, yang penting ngamanin cash flow aja sih kalau modal. Terakhir Mas, apakah di dalam keuangan itu ada masalah dan apa itu masalahnya? Paling kalau masalah pembayaran ya kan, kadang kan ada yang pelanggan sistemnya DP terus baru lunas, itu yang standar banget dan nggak mengganggu masalah keuangan cash flow. Kalau yang agak berat tuh biasanya ya yang pelanggan yang DP tapi langsung lunas,
atau nggak DP terus lunasnya 1 minggu kemudian. Nah, itu yang sangat berat biasanya. Selanjutnya kita bicara mengenai manajemen produksinya ya Mas. Bagaimana sih proses perencanaan kayak desain tasnya gimana? Kalau di sini sih custom semuanya ya, kecuali brandku sendiri. Brandku sendiri ya desainnya itu dari istriku yang nentuin. Kalau yang brand-brand lain ya kebanyakan dia punya desain sendiri, terus nanti dituangin di sini. Terus yang menentukannya ya biasanya dari customer. Kalau dari sini sih referensi ya dari tas-tas yang ada di sini, ya paling enggak minimal dia merubah beberapa part lah biar enggak 100% sama. Ya paling enggak, nah aku menentukannya ya sekitaran 70% mirip, jangan sampai hampir mirip. Bagaimana sih Mas proses pengendalian pengawasan kualitas? Ini ada kerjaan quality control di sini. Jadi ya prosesnya ya pertama dari bahan datang itu nanti waktu di cutting itu dicek dulu ada yang dicek apa enggak, itu bagian cutting yang ngecek. Gitu nanti dia misalnya ada bahan garis atau apa itu dicek, kalau misalnya garisnya itu banget ya nanti dilewati atau ditukar kalau misalnya belum dipotong. Terus ketika udah dipotong nanti dicek lagi sama bagian QC, bahannya ada yang kotor atau bagaimana. Kalau misalnya nggak ada ya udah dijahit, setelah dijahit dicek lagi di 3 kali ceknya. Kalau ada barang cacat itu cara mengatasinya bagaimana Mas? Pasti dibenerin dulu, nggak pernah sih kayak barang cacat dipaksa kirim, kecuali ya karena kesalahan kita kelewatan sih, tapi jarang banget. Biasanya ya persentasenya mungkin dari seluruh produksi mungkin 1% nggak ada yang cacat kelewat. Terus dijual harga miring gitu udah pernah belum? Oh pernah, biasanya dijual miring, tapi kalau dipaksakan untuk dikirim enggak. Kita manusia yang terakhir ya Mas. Masalah apa sih yang sering terjadi seperti saat pembuatan produk? Pembuatan produk. Iya. Ya, kalau misalnya masalah pembuatan dari bahan dulu ya, kadang kan ada bahan-bahan yang warnanya terang, itu harus ada perlakuan khusus. Terus ya di sini kan model-modelnya kan beda-beda, berubah-ubah terus. Nah di situ juga memerlukan sampling dulu, dan juga memerlukan kayak penjahit itu harus mendalami dulu karena berubah-ubah terus toh. Dan di sini permintaannya juga termasuknya tinggi, jadi kadang ya keteteran masalah deadline juga. Cuman ya kita memberikan maksimal estimasi 2 minggu sampai 3 minggu, jadi ya paling enggak ya 3 minggu itu maksimal sudah selesai. Kalau keterlambatan sih kita jarang banget sih, paling keterlambatan tuh jelek-jeleknya paling 1-2 hari ya, karena ada kendala misalnya kayak. Terus juga kemarin ada Omicron itu yes, kemarin sekitaran 2 minggu yang lalu sini sempet kayak badannya nggak enak, cuman ya udahlah tak suruh pada balik dulu aja, tak suruh istirahat, jadi kan menghambat kehannya Ya udah cukup sekian Mas, terima kasih atas waktunya. ya.